Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinovita Sari. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas keempat saya, Mathematical Modeling with Python. Ada dua kasus yang saya selesaikan. Kasus yang pertama yaitu portfolio selection. Kasus ini menceritakan seorang konsultan finance ingin memilihkan saham untuk kliennya, di mana ada 6 negara. Ya, dari mulai Jepang sampai France bisa dilihat di tabel 13.4. Kemudian masing-masing negara ini memiliki kategori jenis sahamnya. Ada T untuk teknologi dan N untuk non-teknologi. Masing-masing negara tersebut juga memiliki nilai expected ROI, yaitu 5,3% untuk Jepang, UK 6,2%, dan seterusnya sampai France 3,4%. Kemudian klien di sini ingin menanamkan sahamnya dengan budget 100.000 euro. Kemudian klien juga ingin menginvestasikan paling sedikit 5.000 euro dan paling banyak itu 40.000 euro. Di mana dia ingin menginvestasikan minimal setengah sahamnya untuk negara European atau Eropa, dan paling banyak 30% atau 30.000 untuk saham yang berjenis teknologi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara dia untuk menginvestasikan keuangan tersebut dengan mendapatkan highest atau nilai ROI yang tertinggi. Baik, untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan Python. Oke, sebentar. Teman-teman bisa buka Python dengan menggunakan Google Colabs. Oke, ini contohnya Google Colabs. Nah, langkah yang pertama adalah kita install dulu PIP-nya. PIP, kemudian install MIP. Oke, ini saya hapus dulu karena terlalu banyak. Oke, ini bisa kita running lagi. Sambil menunggu, boleh kita ke kode berikutnya. Kita klik tambah code aja di sini. Kita import dari MIP library. Berarti from MIP import. Kemudian kita ikutin aja tulisannya di sini. Ada panduannya. Model, koma, exam. Kemudian ada, karena di sini eh, nanti akan ada keputusan yang sifatnya biner, berarti saya binary dulu. Kemudian continuous. Oke, kemudian kenapa continuous? Karena ada nanti variabel yang sifatnya dia continue dengan variabel yang satunya lagi. Kemudian maximize. Kenapa maximize? Karena tujuan kita untuk memaksimumkan expected ROI. Oke. Ini kalau sudah ada checklist, berarti sudah selesai di running. Ini kita running kembali. Setelah itu kita bisa tambahkan kode lagi untuk data. Baik, datanya di sini sudah saya tuliskan ya, teman-teman ya. Saya tinggal kopikan saja. Oke, sebentar. Oke, ini adalah datanya. Ya, ini ada data yang tadi, ada data negaranya, kemudian ada nilai ROI-nya, ada kategorinya, dan ini adalah sahamnya di negara Eropa atau bukan. Kalau false berarti bukan di negara Eropa, jika true berarti saham tersebut termasuk di negara Eropa. Kemudian data yang asli ini kita tuliskan set dan notasinya agar lebih ringkas. Nah, untuk penulisan set dan notasinya, saya menggunakan coding sebagai berikut. Oke.
Ini adalah himpunan setnya. Ini saya tulis saja set. Oke. Ada T jika dia teknologi, ya, kemudian E jika dia akan saham yang ditanamkan di Europe. Ini saya run, kemudian ini adalah set dan notasinya. Setelah itu, kemudian kita ke decision variable-nya. Nah, kita buat modelnya, berarti sekarang kemudian setelah decision variable nanti akan ke fungsi tujuan, kemudian ke kendalanya. Baik, saya akan mulai dari modelnya dulu. Oke, ini adalah modelnya. Saya menggunakan dua cara untuk menyelesaikan persoalan ini. Cara yang pertama adalah saya akan menginvestasikan semua saham ke semua negara dengan nilai minimal 5.000 dan maksimal 40.000. Jadi semua saham pasti diinvestasikan ke seluruh negara. Ini modelnya. Yang pertama, kita definisikan dulu M1 itu sebagai hasil modelnya, kemudian kita panggil modelnya menggunakan M besar, kemudian ini nama modelnya, dan ini adalah fungsi tujuannya nanti. Kemudian ini adalah penjelasannya, ada nama variabelnya, kemudian jenis variabelnya, kemudian LB ini batas bawah dan UB ini batas atasnya. Kemudian fungsi objektifnya untuk memaksimumkan ROI. ROI didapat dari nilai ROI yang ada di tabel dikalikan dengan variabel keputusannya XI. XI ini artinya jumlah uang yang kita investasikan. Kemudian total investasi harus sama dengan budget, berarti XI ini harus sama dengan budget, nanti totalnya. Kemudian total investasi saham teknologi harus maksimal 30% atau kurang dari 30.000, dan investasi saham Eropa itu minimal 50.000. Jadi ini cara penulisannya. Baik, kita run. Oke, setelah kita membuat fungsi kendala, kemudian kita selesaikan modelnya dan kemudian kita print hasilnya. Nah, ini adalah kita tambahkan jendelanya. Berikut adalah codingnya. Solve model M1 karena tadi kita menggunakan M1, kemudian optimize, kemudian kita print status. Saya ingin nanti judul hasilnya adalah hasil cara satu. Ya, semua negara harus dipakai, kemudian status solusinya dan total ROI-nya. Oke, ini kemudian kita solve. Nah, ini adalah menggunakan cara pertama, jadi semua negara diinvestasikan dengan total investasinya sebesar sekian. Baik, untuk cara yang pertama selesai, kemudian kita menggunakan cara yang berikutnya. Oke, sebentar. Ini tidak bisa. Oke, ini yang kedua, sama kita pip install Meet dulu, kemudian kita run. Untuk yang kedua ini sama promnya, ini saya copy aja dari sini. Ini sambil menunggu kita tambahkan code-nya. Ini. Kemudian nanti untuk datanya pun sama. Ini akan saya copy ke sini. Oke. Oke, ini masih proses. Kita tambahkan code-nya dulu aja. Ya, ini sudah diinstal PIP-nya, kemudian library map-nya juga sudah, kemudian datanya di sini bisa kita lihat. Di sini sudah saya install, jadi ada indeks sorry, I untuk saham, T untuk teknologi, dan E untuk negara Europe. Kemudian setelah itu kita buat sama modelnya ya. Modelnya berarti kita buat model cara dua. Oke, sebentar.
Oke, kita bisa tambahkan jendela lagi. Ya, ini model cara dua, yaitu boleh memilih atau tidak memilih negara yang akan kita beri investasi atau tidak memilih. Oke. Karena di sini ada pilihan, berarti kita harus menambahkan variabel keputusan yaitu nilai Y. Y ini bernilai satu jika saham dipilih dan bernilai nol jika saham tidak dipilih. Nah, ini berikut adalah codingnya. Kemudian saya running. Ya, penjelasan codingnya juga sama, ada namanya, kemudian tipenya. Yang X ini continuous karena X akan bernilai jika Y-nya akan dipilih atau Y-nya bernilai satu. Kemudian X ada batas atas batas bawahnya, sedangkan Y tidak ada karena dia berupa bilangan biner. Oke, setelah kita tuliskan fungsi apa modelnya. Berikutnya adalah ke fungsi objektif atau fungsi tujuan dan kemudian adalah fungsi kendalanya. Ini boleh kita teruskan eh, codingnya atau boleh ditambah jendela baru. Kalau mau diteruskan boleh, ini saya teruskan saja. Fungsi objektif sama, yaitu maksimum ROI, di mana ROI didapat dari data ROI yang ditabel dikalikan dengan nilai X-nya atau jumlah uang yang akan di eh, investkan. Kendalanya yaitu sama, eh, dia harus sesuai dengan budget, kemudian minimal maksimal teknologi 30.000 dan minimal untuk saham ke Eropa 50.000. Kemudian di sini ada tambahan ini, artinya jika kita memilih nilai Y atau nilai Y-nya satu, berarti negara tersebut akan dipilih sahamnya. Nanti nilainya adalah di antara minimum sama maksimum. Sebaliknya, jika Y-nya nol, kita tidak perlu menghitung nilai X-nya. Jadi, ini saya tambahkan codingnya seperti berikut. Jika sudah, saya running. Oke, sudah tidak ada yang error. Kemudian kita sudah di running, kita ke print hasilnya. Nah, sebelum print hasilnya, kita solve model terlebih dahulu. Oke, kita bisa tambahkan jendela lagi. Nah, ini adalah soft modelnya. Kemudian kita print, saya ingin judulnya adalah hasil cara 2. Nah, ini kemudian ada statusnya dan ada total expected ROI. Saya print dan menghasilkan nilai sebagai berikut. Jadi artinya Jepang, kemudian France, sama France yang teknologi dan non-teknologi ini negara yang tidak boleh ditanamkan sahamnya. Selain itu boleh dengan jumlahnya sebagai berikut. Baik, untuk soal yang pertama selesai, kita masuk ke soal yang kedua. Oke, sebentar. Nah, ini soal pertama selesai ya. Ini caranya, ini hasilnya tadi sudah sesuai. Nah, kasus yang kedua adalah MRP, di mana dua perusahaan ini memproduksi Blue Lorry dan Red Lorry dengan bill of materialnya seperti di gambar 8.1. Kemudian bahan dasarnya atau komponen dasarnya adalah wheel, steel bar, dan seterusnya sampai headlight. Nah, di sini harga komponennya bisa dilihat pada tabel 8.6. Kemudian ada juga yang diassembly. Ya, seperti misalnya di sini Excel diassembly dari wheel dan steel bar. Nah, harga assembly-nya itu bisa dilihat pada tabel 8.7. Selain itu juga ada kapasitas dari assembly-nya. Assembly dilakukan bisa di pabrik dan bisa di subkontrak. Ya, kemudian di sini pertanyaannya adalah berapa item yang harus kita beli, kemudian berapa item yang harus kita assembly, dan assembly-nya di mana, apakah di pabrik itu atau di subkontrak. Tentunya dengan syarat minimum biaya produksi. Baik, untuk menyelesaikan hal ini, kita bisa menggunakan Python. Oke, saya mulai ke Python lagi. Ini sama, kita install pip dulu.
Oke, sambil ini terlalu banyak sesinya, saya hapus terlebih dahulu. Ini saya run lagi. Kemudian saya tambahkan NIP library-nya. Berarti di sini from NIP import model exam integer. Saya menggunakan integer karena nanti hasilnya itu bilangan bulat ya. Kemudian minimize. Minimize, kenapa minimize? Karena hasilnya berupa pengennya untuk meminimumkan biaya produksi. Jadi di sini minimize. Oke. Kemudian datanya sudah eh, saya catat, saya kopikan saja karena cukup banyak teman-teman. Oke, sebentar. Ya. Oke, ini datanya saya kopikan. Ini kita tambah code saja. Ya, ini adalah datanya ya. Ada data biaya komponen, kemudian data biaya assembly, baik itu assembly di internal atau di pabrik maupun di eksternal atau di subkontrak. Kemudian ada kapasitas assembly-nya, kemudian ada demand lorinya per bulan, dan yang terakhir ini adalah jumlah dari bill of materialnya. Oke, ini saya run. Oke, setelah selesai datanya kita tulis, kemudian kita deklarasikan modelnya. Oke, atau bisa langsung ke variabel keputusan ya, teman-teman ya. Baik, kita masuk ke variabel keputusan. Variabel keputusannya itu ada tiga. Ini saya buka code baru. Variabel keputusannya adalah yang pertama berupa produksi internal. Jadi nanti kita harus tahu berapa produksi dari pabrik kita. Kemudian yang kedua adalah berapa produksi dari subkontrak, dan yang ketiga adalah berapa pembelian dari komponen dasarnya. Sebelum itu kita deklarasikan dulu item yang bisa dirakit di pabrik kita dan yang bisa dirakit di subkontrak sebagai berikut ini. Ya, ini ada kesalahan. Saya explain error aja. Oke. Bentar. Si bekerja. Ini saya ulang lagi. Ya, saya paste, saya running lagi. Ternyata masih ada error. Oke, kita accept dan run aja karena sudah diperbaiki. Oke. Baik, setelah kita deklarasikan variabelnya, kita deklarasikan fungsi tujuannya. Ya, fungsi tujuannya tadi adalah untuk meminimumkan biaya produksi. Sedangkan biaya produksi di kasus ini ada tiga, teman-teman. Oke, saya buka hot baru aja. Nah, ini biaya produksinya itu termasuk tiga, yaitu biaya pembelian komponen dasar, kemudian biaya assembly, dan yang terakhir juga biaya assembly juga. Jadi ada dua biaya assembly di pabrik sama biaya assembly di subkontrak. Oke, ini adalah codingnya. Kemudian saya running. Oke, setelah fungsi tujuan, baru kita masuk ke fungsi kendala. Fungsi kendala yang pertama adalah demand. Jadi,
pemenuhan demand lori, maksudnya lori yang diproduksi harus sesuai dengan permintaan. Nah, cara penulisannya adalah sebagai berikut. Ini jadi jumlah yang produksi sama dengan jumlah demand-nya. Ini saya running. Ini. Kemudian yang kedua, setelah demand, kita ke keseimbangan subassembly. Artinya apa? Artinya assembly yang kita buat atau yang tersedia itu harus sesuai dengan kebutuhannya. Oke, baik. Untuk codingnya adalah sebagai berikut. Ini. Ya. Jadi ada tiga yang di assembly, yaitu chassis, kemudian kabin, sama axle. Di sini sama-sama membutuhkan apa ya, jumlahnya ya. Jadi jumlah yang di assembly di sini harus sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan atau jumlah yang tersedia sama dengan jumlah yang dibutuhkan. Ini kita running. Oke, setelah keseimbangan subassembly, baru kita lihat dari sisi bill of materialnya komponen dasar. Jadi di tabel 8.1 tadi ada bill of material. Nah, ini adalah cara pendeklarasiannya menggunakan bahasa coding. Oke. Nah, ini pertama kebutuhan dasarnya adalah Excel Bill of Material, di mana Excel ini diperoleh dari gabungan antara wheel sama steel bar. Kemudian chassis itu diperoleh dari gabungan bumper sama chassis, kemudian kabin dari kabin, door window sama windscreen, di mana masing-masing ini didapat dari perkalian antara bill of materialnya dengan jumlah yang diproduksinya. Oke, ini saya running. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kendala terkait kapasitas. Jadi kapasitas yang diproduksi, yang diproduksi itu harus kurang dari kapasitas yang diperbolehkan atau yang tersedia, maaf, yang tersedia. Ini adalah codingnya. Jadi kapasitas perakitan atau itu nama judulnya kapasitas perakitan. Jadi jumlah yang diproduksi harus kurang dari sama dengan kapasitas. Oke. Kemudian sudah selesai untuk fungsi kendalanya, kita bisa lakukan solve model ya. Yang pertama kita eh, solve model dulu untuk komponen dasarnya. Jadi kita harus mengetahui komponen dasarnya itu berapa aja yang dibeli. Jadi ini M optimize, M status, dan M objektif. Oke, sorry, ini totalnya adalah sekian euro, 238.365 euro dengan rinciannya. Ya, berikut adalah rinciannya untuk kuantitas dari komponennya, ya, komponen dasarnya. Baik, ini adalah codingnya untuk komponen dasar, ya, sebesar 1.200 wheel yang harus kita beli, kemudian chassisnya 300, steel bar dan bumper 600, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan assembly-nya? Baik, di sini bisa juga kita lakukan print untuk assembly. Jadi bisa terlihat nanti jumlah assembly-nya berapa dan dia di assembly di pabrik atau di subkontrak. Nah, ini judulnya nanti saya berikan judul Production and Subcontracting of Assembly Product. Kemudian nanti ada itemnya yang diassembly apa, kemudian berapa yang diproduksi dan dia termasuk subkontrak atau bukan, atau termasuk yang dirakit di pabrik. Oke, ini adalah hasilnya. Jadi Excel ini diproduksi sendiri atau diassembly sendiri sebanyak 600, sedangkan di subkontrak tidak. Atau misalnya chassis ini diassembly di pabrik sendiri sebesar 300 dan di subkontrak 5.700. Baik, saya rasa cukup dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.